hukum adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, itu pengertian dari definisi kebudayaan. Selanjutnya, pengertian dari wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan adalah sebuah bentuk dari rangkaian tindakan dan aktivitas manusia atau masyarakat menjadi lebih berpola yang berupa kearifan lokal di suatu lingkungan masyarakat. Nah, kebudayaan memiliki 7 unsur, yaitu yang pertama adalah bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem ekonomi, dan yang keenam mata pencarian hidup, yang ketujuh sistem religi serta kesenian. Nah, sekarang kita masuk ke provinsi Papua. Papua adalah provinsi terletak di pesisir utara tanah Papua Indonesia yang berdiri sejak 1 Mei 1963. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh tanah Papua bekas Nugini Belanda. Ibu kota Papua berada di kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Jadi provinsi Papua tersebut dapat dilihat dalam peta ini. Dari peta kita lanjut ke rumah adat Papua. Rumah adat Papua yaitu atau rumah Honai atau rumah Anoy merupakan rumah tradisional masyarakat Papua pegunungan hulunya suku Dani. Rumah Honai berbentuk bulat sederhana dengan pintu kecil yang tidak dilengkapi dengan jendela. Dapat dilihat dalam gambar tersebut bahwa rumah tersebut tidak memiliki jendela. Ada pula yang berbentuk persegi panjang. Rumah jenis ini namanya Ebai atau Honai perempuan. Tinggi rumah tersebut sekitar 2,5 meter yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah biasanya digunakan untuk tidur, sedangkan lantai atas digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti makan, bersantai, dan membuat kerajinan. Pada lantai bawah, di bagian tengah terdapat kiperek, yaitu tempat api unggun yang dipergunakan untuk memasak atau sekadar menghangatkan tubuh. Nah, jadi penjelasan tentang rumah Honai sampai di situ saja. Kita lanjut ke baju rumput atau baju rumput. Nah, pakaian adat ini merupakan pakaian yang sudah mendapat sentuhan modern. Baju kain rumput dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan gambar ini, baju tersebut bisa digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Pakaian ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar rujuk dan sagu yang sudah dikeringkan. Daun sagu yang digunakan sebagai bahan harus diambil saat air laut sedang pasang. Daun sagu yang sudah diambil kemudian dikeringkan lalu direndam sebelum dianyam. Daun tersebut kemudian dianyam dengan menggunakan bantuan
memiliki tekstur yang kental dan rasa yang ringan. Makanan ini terbuat dari pohon sagu yang telah diperas sarinya dan dimasak. Pelengkap papeda ada ikan kuah kuning. Dan aneka sayuran agar makanan semakin sedap. Biasanya papeda dinikmati secara ramai karena sudah dibuat porsi yang cukup besar. Makanan papeda juga menjadi lebih seru karena kebersamaan. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda ini dengan Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau termasuk Kepulauan Raja Ampat. 4 diantaranya yakni Pulau Misol, Salawati Banasata, dan Waigeo merupakan pulau-pulau besar dari seluruh pulau. Hanya 35 pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Nah, sekian penjelasan saya tentang Provinsi Papua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat atau disingkat dengan Kalbar adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di Kota Pontianak. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.300 km persegi. Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Pada tahun 2020, penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.414.390 jiwa dengan kepadatan 31 jiwa per kilometer.
adat tersebut terbagi dua, yaitu baju King Baba dan King Bibinge. Bagi adat tersebut ini cuma ada banyak contoh, tapi saya mengambil ini salah satu, yaitu baju King Baba dan King Bibinge. Baju King Baba adalah pakaian adat Kalimantan Barat untuk pria dari suku Dayak. King dalam bahasa Dayak artinya pakaian, sedangkan Baba artinya laki-laki. King Baba adalah pakaian adat Kalimantan Barat dari suku Dayak untuk pria, terbuat dari serat kayu ampuro yang merupakan pohon asli di Pulau Kalimantan. Serta kayu tersebut dijemur hingga lentur dan dilukis dengan motif khas suku Dayak, yaitu burung enggang. King Baba memiliki aksesoris terlengkap, yakni ikat kepala dari bulu burung enggang dan mandau yang merupakan senjata khas suku Dayak. Selanjutnya King Bibinge. King Bibinge adalah pakaian adat dari Kalimantan Barat untuk wanita dari suku Dayak, terbuat dari bahan dan motif serta bercorak yang sama dengan King Baba. Bedanya, King Bibinge ukurannya lebih panjang untuk menutupi tubuh. King Bibinge memiliki aksesoris ikat kepala berbagai segitiga yang khas dan dihiasi burung enggang. Wanita suku Dayak juga melengkapi King Bibinge dengan gelang dan kalung yang terbuat dari akar-akaran pohon serta tulang hewan. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa yang saya bacakan tadi ada di dalam foto tersebut. Dari baju adat Kalimantan Barat, kita pindah ke makanan. Makanan juga saya mengambil salah satu dari Kalimantan Barat, makanan Kalimantan Barat, yaitu bubur pedas. Bubur pedas adalah salah satu makanan khas kota Pontianak, Kalimantan Barat. Makanan ini terbuat dari beras yang diolah dengan bumbu rempah-rempah pilihan. Meskipun namanya adalah bubur pedas, namun cita rasa dari bubur ini sebenarnya tidaklah pedas. Dikatakan bubur pedas atau orang Pontianak menyebutnya bubur padas sebagai perumpamaan bahwa makanan tersebut mengandung berbagai macam rempah dan sayuran. Berbagai rempah dan sayuran tersebut seperti kangkung, pakis, kelapa parut, wortel, kentang, dan daun kunyit dan lain-lain. Yang paling khas dari aroma bubur ini adalah adanya penambahan daun kesum. Daun ini hanya ada di Kalimantan Barat dan banyak ditambahkan sebagai penambah cita rasa makanan. Nah, dari makanan tersebut kita lanjut ke tempat rekreasi yang berada di Kalimantan Barat, yaitu Pantai Temajuk. Pantai Temajuk terletak di ujung utara bagian barat Kalimantan Barat, adalah daerah yang paling diminati para penggemar wisata pantai. Temajuk merupakan desa yang berada di sebelah utara bagian barat Pulau Kalimantan, hanya berjarak 4 km dari Teluk Melano, Malaysia. Pantai Temajuk berada di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, penjelasan saya tentang Kalimantan Barat cukup hanya sampai di situ saja. Jadi sekian penjelasan saya tentang materi keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Bila ada salah